Pernah ngerasa udah lari, udah sembunyi, tapi yang ngejar masih ngikutin? Mungkin kamu lagi dikejar setan budek. Dia nggak bisa denger, tapi peka banget sama gerakan. Kalau kamu napas terlalu kenceng, dia nengok. Kalau kamu nyebut tolong terlalu pelan, dia duduk di sebelah kamu. Wujudnya tinggi, pucat, kepala botak, kupingnya aneh, kayak sobek. Tapi yang paling horor, kalau kamu bilang jangan deket-deket, dia malah nyamperin pelan-pelan sambil senyum. Dia nggak ngejar, nggak ngegertak, cuma nempel. Jadi kalau kamu lagi sendiri dan kamu ngerasa ada yang duduk, tapi kamu nggak denger apa-apa, bisa jadi dia udah duduk duluan. Orang-orang bilang dia perempuan tercantik di kampung itu. Wajahnya lembut, matanya besar, suaranya merdu. Sampai suatu malam, dia menghilang. Beberapa minggu kemudian, dia muncul lagi. Berdiri di pinggir jalan, minta diantar. Pakai baju putih, rambutnya panjang. Tapi jangan pernah minta dia menoleh sundel bolong. Wajahnya memang cantik, tapi punggungnya bolong, menganga. Dan dari lubang itu, kadang masih ada janin yang belum sempat lahir. Dia tidak membunuh, dia tidak menculik, dia hanya berdiri di bawah pohon Kamboja, menunggu yang ingin melihat kecantikan dari depan dan kehancuran dari belakang. Karena kadang yang paling menyeramkan adalah yang pernah paling kita puja. Katanya sih, kalau uang receh kamu sering hilang, dompet kosong padahal baru diisi, itu bukan teman sekantor, itu kerjaan tuyul. Makhluk kecil, botak, matanya licik, suaranya nggak pernah terdengar. Tapi jejak kakinya suka ada di lantai berdebu. Kadang ketawa pelan, waktu kamu lagi cari duit parkir. Tuyul dipelihara orang-orang rakus. Katanya biar bisnis lancar, rekening gak pernah kering. Tapi ada harganya. Dan bukan cuma uang. Kalau kamu ngelihat anak kecil telanjang jalan malam sendirian, jangan sok baik mau gendong. Kalau dia senyum sambil ngilang, bisa jadi dompetmu tinggal nyawa. Karena tuyul itu kecil, tapi kalau udah deket, bikin hidup kamu ngerasa minus. Di tengah malam yang sunyi, seorang pria mendengar suara ketukan di pintu. Ketukan itu pelan, tapi terasa memanggil. Dengan hati-hati, dia membuka pintu dan melihat sosok anak kecil berdiri di sana. Anak itu basah kuyup, dengan wajah pucat dan mata kosong. Pria itu bertanya, "Kau tersesat?" Anak itu mengangguk pelan. Ketika pria itu mengulurkan tangan untuk membawa anak itu masuk, dia merasakan udara dingin menusuk. Lalu dia sadar, tangannya menembus tubuh anak itu. Tiba-tiba anak itu tersenyum, lalu menghilang. Ketukan kembali terdengar dari dalam rumah. Di rumah sakit ini, ada satu ruang bersalin yang udah ditutup sejak 2010. Katanya, setiap malam Jumat, selalu ada suara bayi nangis dari balik pintunya. Tapi tiap kali dibuka, ruangan kosong. Ranjang bersalin ditutup kain. Bau antiseptik masih kuat. Temenku, seorang bidan muda iseng naruh boneka bayi di dalamnya. Biar kalau ada yang cari, bisa nemu, katanya sambil ketawa. Tapi besok paginya, boneka itu hilang. Kami cek CCTV. Jam 2 dini hari, terlihat sosok perempuan hamil besar masuk sambil menangis. Dia berdiri di samping boneka itu, lalu menggendongnya. Seperti bayi beneran. Pagi ini, bonekanya kembali. Tapi sekarang bisa bernafas. Dan kami nggak tahu
siapa yang melahirkannya. Awalnya aku pikir dia suster baru. Namanya Maria, begitu katanya. Kalem, pakai masker, rambut dikunci rapi. Dia sering gantiin shift malam sendirian. Gak banyak ngomong, tapi semua pasien suka padanya. Anehnya, dia gak pernah makan di ruang perawat. Dan gak ada yang tahu dari unit mana dia ditugaskan. Sampai suatu hari, aku coba tanya ke kepala bangsal, dan dia cuma jawab, Suster Maria, bukannya dia yang meninggal waktu gempa dulu. The camera slowly approaches an old room with a half-open door. This room has been empty for 5 years, but every night a voice calls out someone's name. As the camera pans inside, the dusty wooden floor reveals scattered papers and a broken chair, remnants of its past. In the shadows, a faint silhouette emerges, heightening the suspense and mystery of the room. An antique mirror reflects the empty room, and a ghostly hand seems to reach out from the edge, adding to the eerie atmosphere. The walls are covered with faded photographs that appear to tell their own stories, drawing the viewer into the past.